Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah ya ala kulli hal, puji syukur kepada Allah sejatinya senantiasa kita panjatkan. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan. Pada tahun ini alhamdulillah Allah panjangkan umur kita untuk melanjutkan mata rantai kebaikan atau memperbaiki kesalahan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Hanya itu tentunya tujuan hidup yang Allah berikan kepada kita, di mana semua itu tertuangkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tidak lain tidak bukan hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, minggu kemarin mungkin karena udah boleh dikatakan kebiasaan tidak ada kegiatan ceramah sama sekali, jadi kurang memperhatikan dengan handphone. Jadi pesan Pak Hasbullah itu baru ulun membacanya sesudah sholat subuh. Astagfirullah, subuh ini ternyata jadwal di Miftahul Jannah. Jadi sejak ada pandemik ya, mungkin tidak ulun saja, hampir semua kawan-kawan yang bergerak di dunia dakwah, mereka ya kalau boleh dikatakan aktivitasnya sedikit berubah, bahkan banyak yang berubah. Termasuk ulun secara pribadi banyak yang berubah. Jadi kalau kemarin itu disibukkan dengan berbagi pengalaman dalam bentuk pengetahuan, sekarang udah guyonannya udah berubah profesi jadi tukang pengawas, tukang untuk membangun sekolah. Jadi dari pagi sampai menjelang buka puasa, kegiatan hanya di sekolah mengawasi tukang. Kebetulan itulah hikmah corona, bahwa dapat mengontrol dan mengawasi tukang untuk menambah ruangan 2 lantai. Sekolah yang dulu juga pian termasuk ikut bagian dalam membangunnya. Insyaallah kita menambah 2 lantai, kalau diperkirakan kurang lebih 4 kelas. Itulah salah satu hikmah. Dan hikmah berikutnya adalah ujian. Tentu tidak hanya buat ulun tapi buat kita semua. Ujian dari Allah tentang seberapa kuat tawakal kita kepada Allah. Tawakal dalam bentuk kita tidak bergantung kepada sebab tapi tidak meninggalkan sebab. Mungkin selama ini ya, yang dirasakan oleh sebagian umat Islam dalam hal profesi ya, yang tadinya Gojek atau yang tadinya mungkin juga profesinya di bidang lain, menyewakan tenda dan sebagainya, dengan fenomena ini merasakan semua terdampak. Sampai anak-anak sudah sering nanya, kapan kita sekolah? Allah ingin uji bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, tapi bukan berarti kita meninggalkan sebab. Dari pintu ini berpindah ke pintu lain. Allah ingin menguji apakah dengan tertutupnya satu pintu kemudian kita merasa seperti dunia kiamat, kemudian lalu kita mengeluh, apalagi kemudian menjadi status di media sosial hanya karena persoalan pintu rezeki yang Allah pindah dan kita merasa tidak siap untuk berpindah. Disitulah ujian tawakalnya, bahwa tawakal itu adalah semata-mata bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada sebab, tapi tidak meninggalkan sebab. Sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah, dia hijrah menuju Allah. Di mana ayat berikutnya menjelaskan, yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Bumi Allah itu luas. Kekayaan Allah itu sangat besar. Kita diuji apakah selama ini tawakal kita betul-betul murni kepada Allah, atau tanpa kita sadari kita udah mulai bergantung kepada profesi. Kita udah bergantung kepada isi dompet. Sehingga kalau udah bulan muda, kita merasa tenang. Tapi kalau udah bulan tua, psikolog kita udah berubah. Kadang kalau salah sedikit penyarikan, penyinggungan. Kalau udah bulan tua, disadari maupun tidak, terkadang itu berpengaruh sekali terhadap kejiwaan kita. Disitulah Islam mendidik mental kita. Karena itu Allah uji kita dengan banyak cobaan, ujian, salah satunya pandemik ya, tentang corona ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat membuktikan tawakal kita kepada Allah. Sampai seekor burung pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menggambarkan tawakalnya. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal,
Allah akan berikan rezeki kepada kalian itu sebagaimana Allah mengatur rezeki seekor burung. Tak punya simpanan tapi tetap bekerja dan tetap hidup. Tetap hidup. Karena sesungguhnya kita tidak hanya dituntut untuk tulus ikhlas memberi, tapi kita juga dituntut untuk turut ikhlas berlapang dada menerima apa yang Allah uji kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mampu untuk menghadapi dan melewatinya dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar pengantar dari mungkin sekian lama, kalau boleh dikatakan kita baru kembali bertemu. Terasa lama karena memang kegiatannya berubah ya. Padahal paling sebulan kurang lebih dari pertemuan kemarin. Makanya istri ulun saja tadi pagi pada saat hendak turun kaget. Ada ceramah ya, alhamdulillah ada mau silaturahim dengan jamaah di Handil Bakti. Memang ada sedikit was-was di hati kan, di situ ada penjagaan. Nah, ternyata yang diperiksa cuma yang masuk, yang keluar enggak, lolos saja alhamdulillah. Was-wasnya itu bukan apa-apa. Kebetulan SIM ulun udah mati, ya kalau razia kan jadi masalah. SIM mati, kemudian kendaraan pun juga pajaknya mati. Nah, tapi alhamdulillah. Tadinya udah yang penting turun dulu. Kalau memang ternyata enggak bisa tembus ke sini, baru nelpon. Yang penting ada usaha dulu, itu dia. Enggak langsung menyerah dari rumah. Jadi selama mulai PSBB, boleh dikatakan ulun aktivitas hanya sekitar rumah. Bahkan jarak sekitar 100 meter dari rumah pun hampir boleh dikatakan kecuali terpaksa. Lebih banyak di rumah. Apalagi sampai keluar kota. Jadi sejak PSBB itu nggak pernah lagi ulun keluar kota. Ya, lockdown ya, sampai lockdown kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ulun ingin menyampaikan tentang satu fenomena dari seorang sahabat yang bernama Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Semoga menjadi pelajaran buat kita untuk bijak dalam mensikapi sesuatu termasuk aturan yang telah Allah tetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkomentar tentang sosok Umar. Apa kata Rasul? In kana fi hadhil ummati muhaddits fahuwa Umar. Andai kata di umat ini masih ada seorang nabi, ya kata Rasul. Andai kata itu seorang nabi masih ada, pasti itu Umar. Karena gagasan dan pemikirannya itu yang luar biasa. Tidak jarang berbeda sudut pandang dengan Rasul, tapi juga tidak jarang malah berita yang turun kesannya membenarkan sudut pandang Umar. Antara lain ya seperti nasib tawanan perang Badar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertukar pendapat dengan Abu Bakar dan Umar. Gimana Umar tentang tawanan perang Badar? Bunuh saja kata Umar. Enteng banget Umar berkata. Bagaimana Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Apa kita tidak memilih alternatif lain? Apa itu? Kita hubungi keluarganya di Mekah. Agar keluarganya menebus mereka. Secara tidak langsung juga kita memberikan kesempatan buat mereka untuk tetap hidup. Bisa jadi mereka nanti beriman. Kita berikan kesempatan lagi. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, mereka sudah kufur dan mereka tidak akan beriman lagi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau cenderung memilih saran Abu Bakar Siddiq. Maka dari itu dalam struktur itu kan biasanya pemangku jabatan yang memang sangat menentukan itu biasanya harus ganjil. Makanya kan seperti mendirikan sebuah yayasan itu pembina mesti ganjil jumlahnya. Supaya ketika ada hal-hal yang memang harus diputuskan, nah, suara itu berat sebelah. Artinya kan 2 lawan 1. Tapi kalau 4 orang 2 dengan 2 suaranya nggak ada keputusan. Nah maka dari itu 2 lawan 1 Rasul dengan Abu Bakar. Sedangkan Umar, keras kata Umar, udah ya Rasulullah, mereka sudah kita berikan kesempatan, ternyata mereka masih. Nah karena 2 lawan 1 maka Rasul pun melaksanakan apa yang disarankan Abu Bakar Siddiq. Turun ayat Al-Quran. Laula kitabun minallahi sabaq lamasakum fima khatum adzabun azim. Andai kata tidak terdahulu ketentuan dari Allah bahwa keliru dalam berijtihad itu tidak menyebabkan turunnya siksa. Andai kata tidak ada ketentuan itu lamasakum fima khatum adzabun azim. Maka pasti akan menimpa kalian sebab apa yang kalian terima. Maksudnya kan dari tebusan tersebut. Ini mengisyaratkan sudut pandang Umar radhiyallahu an itu lebih tepat. Tapi bukan berarti saran Abu Bakar salah. Ini persoalannya masalah baik dan yang lebih baik, bukan antara benar dan salah. Nah, di antara gagasan Umar adalah tentang beliau menonaktifkan atau tidak memberikan jatah
penerima zakat yang berstatus mu'allaf. Jadi Umar waktu beliau menjadi khalifah, saya putuskan bahwa mu'allaf itu tidak saya kasih hak untuk menerima zakat. Dan ini sangat kontroversi dan sangat fenomenal pada saat itu. Sehingga sebagian orang menuduh Umar telah menabrak ayat Al-Quran, tapi sebagian sahabat memahami kenapa Umar bersikap seperti itu. Jadi sangat terkenal dalam sejarah Umar bahwa Umar keras untuk tidak memberikan mu'allaf. Jadi mu'allaf itu menurut saya, kata Umar, dengan pernyataan beliau, apa kata Umar? La hajjata lana bikum faqad a'azzallahu al-islama wa aghna ankum fa in aslamtum wa illa fasayfu bainana wa bainakum. Tegas kata Umar, kami sudah tidak membutuhkan kalian. Allah telah muliakan dan menjadikan Islam ini menjadi kuat, sehingga kami tidak butuh dengan kalian. Kalau kalian mau berislam, kalian kami kasih. Tapi kalau kalian tetap tidak menerima, maka fasayfu bainana wa bainakum. Umar mengambil sikap yang tegas. Mohon maaf, kata Umar, pedang antara kami dan antara kalian. Nah, sebenarnya sikap Umar ini disambut oleh para ulama terbagi kepada dua sikap. Ya, sebagaimana ulun sampaikan, sikap mendukung dan sikap menolak tentang kebijakan Umar. Mereka yang menolak itu rata-rata berasal dari kelompok Syiah Imamiyah. Jadi Syiah Imamiyah menolak kebijakan Umar, menolak dengan keras, dengan tuduhan bahwa Umar radhiyallahu an telah menabrak dan telah membatalkan sesuatu yang ditetapkan oleh nas secara qat'i. Jadi yang pertama, alasan orang Syiah Imamiyah, mereka mengatakan annahu la yajuzul ijtihadu fi mawdi'in nas. Dan ini juga menjadi kesepakatan ulama Sunni bahwa ijtihad tidak boleh ketika nas sudah jelas dan tegas. Karena ketika seseorang berijtihad padahal nas, apakah ayat maupun hadis, sudah jelas dan tegas, itu berarti menghentikan dan menonaktifkan serta membatalkan nas tersebut. Sedangkan yang kedua, kritikan mereka, anna ra'ya Umar fi istighna'il Islam an ta'lifi ghairu musallam. Bahwa Umar berkata, Islam tidak lagi perlu bertaklif. Taklif itu pendekatannya. Pendekatan itu tidak benar. Al-Islamu muhtajun ila ta'lifi hatta fi ahdi quwwatihi. Islam itu tetap terus dan senantiasa mendukung taklif. Taklim itu semacam pendekatan orang yang kada baik didekati supaya baik, atau orang yang umpama memusuhi, suka mengganggu, lalu kita santuni agar dia berhenti dari gangguannya karena merasa mendapatkan jatah. Nah, dua alasan inilah Syiah Imamiyah menyerang keras terhadap Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sementara kelompok kedua ulama mendukung, hanya saja mereka berbeda. Sekelompok mendukung membabi buta, sehingga mereka beranggapan bahwa memang ada kalanya kita harus berijtihad. Kalau memang kemaslahatan itu ada, sekalipun itu harus menonaktifkan sementara sebuah dalil dari Al-Quran dan hadis. Kalau hari ini orang-orang seperti ini lebih dikenal dengan orang-orang liberal, atau kalau di Indonesia Islam Nusantara. Nah, sementara kelompok yang kedua dari kalangan ulama yang mendukung sikap Umar ini, mereka bukan memahami sikap Umar itu menonaktifkan sebuah dalil, akan tetapi mereka melihat substansi sikap Umar tersebut, sebagaimana halnya ketika kota Madinah pernah mengalami kemarau panjang. Saat itu krisis ekonomi. Sembako, kebutuhan pokok begitu sulit, kalaupun ada, tidak terjangkau oleh orang-orang yang mereka di bawah garis kemiskinan. Sehingga dampaknya adalah maraknya pencurian. Maraknya pencurian. Nah, para pencuri tersebut tertangkap. Para korban menggugat Umar, mereka harus diberikan hukuman tegas sebagaimana ketentuan Allah, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan, itu ketentuan Allah.
Tapi ternyata Umar tidak memberikan sanksi seberat itu. Hanya sanksi yang disebut dengan takzir. Jadi dalam Islam itu hukuman terbagi kepada 3. Yang pertama disebut dengan had, yang kedua qisas, dan yang ketiga takzir. Ketiga-tiganya adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan, baik perdata maupun pidana. Apa pengertian had? Had itu adalah hukuman sanksi yang telah ditakar oleh Allah, tidak boleh diutak-atik, diganti, diubah, dikurangi, ataupun ditambah, di mana jenis sanksi itu tidak sama dengan bentuk kejahatan. Itu disebut dengan had. Misal seperti orang berzina, kalau dia muhsan itu dirajam. Kalau dia bikir atau bukan muhsan, artinya belum pernah menikah, maka dicambuk atau didera. Jadi sanksinya tidak sejenis dengan kesalahan, tapi tidak boleh diutak-atik. Harus seperti itu. Itu disebut dengan had. Sedangkan qisas sama, sanksi yang telah ditetapkan, ditakar oleh syariat, tidak boleh diutak-atik, harus dilaksanakan, dan sanksi tersebut sejenis dengan kejahatan yang dilakukan. Menghilangkan nyawa orang lain, maka juga dihilangkan nyawanya. Menyebabkan umpama kuping orang putus, maka juga kuping dia juga mesti diputus. Dan tentu dalam Islam itu kelihatannya memang agak seram, akan tetapi proses untuk sampai dilaksanakannya sebuah hukuman itu sangat panjang. Sehingga ketika seseorang umpama dia berzina, bahasa halus sekarang ngarannya selingkuh, nah itu bahasa halusnya lah. Atau seseorang umpama menghilangkan nyawa orang lain atau menyebabkan salah satu anggota tubuh orang terlepas, tapi ternyata tidak cukup bukti, maka juga tidak bisa diterapkan had maupun qisas. Nah, ketika itulah sanksi alternatif disebut dengan takzir. Di mana takzir itu dibijaksanai oleh yang berwenang, yang diberikan tugas untuk menilai berat ringannya sanksi itu, dikondisikan dengan mengutamakan memberikan efek jera. Nah, bisa dipenjarakan, atau umpama bisa dideportasi, bisa dibuang. Kalau istilah pegawai itu bisa pindah tugas dan sebagainya. Itu bentuk takzir. Dan pada saat itu ketika Umar digugat untuk memotong tangan mereka, Umar malah tidak menggubris gugatan itu. Umar hanya memberikan takzir, teguran keras. Lalu mereka berkata, "Wahai Umar, bukankah Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma?" Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan. Dan tidak mustahil ada yang kemudian berpikiran negatif bahwa Umar tidak lagi mengamalkan Al-Quran. Tapi apa kata Umar radhiyallahu anhu? Seandainya kalian yang mencuri, saya tidak ragu motong tangan. Karena kalian orang yang berkecukupan. Artinya ketika kalian mencuri, itu sebuah profesi. Sedangkan mereka bertahan hidup. Mereka terpaksa untuk anak istri di rumah. Sehingga mereka pun melakukan tindakan tersebut. Jadi sikap Umar bukan berarti menonaktifkan perintah Al-Quran, tidak. Sama kasusnya dengan jatah mu'allaf. Ketika Umar dengan kerasnya, saya putuskan, saya tidak memberikan lagi mereka itu bahagian dari zakat. Karena Allah dah muliakan Islam. Islam tidak butuh dengan kalian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sebelum kita memasuki lebih jauh tentang apa substansi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 60, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan mereka-mereka yang hati mereka itu ingin dicuri, bahasanya itu. Kita ingin ngambil hati mereka. Maka pada saat zaman Umar, ketika Umar dari 8 asnaf itu dihapus 1 oleh Umar, Umar bukan menentang Al-Quran. Akan tetapi Umar memahami apa yang dimaksud.
Nah, inilah yang tentu perlu kita lebih jauh untuk belajar bahwa comot ayat Al-Quran berdasarkan sekedar terjemah lalu kita jadikan sebagai landasan untuk menetapkan sebuah hukum tanpa mengikuti mekanisme dan prosedur, apakah dari aspek usul fikihnya, kaidah fikihnya, kemudian maqasidus syar'iyyahnya, itu tidak mustahil akan membuat kita melahirkan sebuah fatwa yang menyesatkan. Bahkan bisa menyesatkan orang lain. Umar Ibn Khattab memahami bahwa sederhananya begini. Ada sekelompok orang-orang yang memang kita harus ambil hati mereka. Dan di dalam Islam disebut dengan al-mu'allafah qulubuhum. Di mana Syekh Hasan Ayyub dalam bukunya Fiqhul Ibadah, beliau menjelaskan mu'allaf itu ada 4 kategori. Yang pertama, mereka yang sudah berstatus muslim. Yang kedua, mereka yang belum menjadi seorang muslim. Mereka yang berstatus muslim itu terbagi kepada 2. Yang pertama, orang yang baru memeluk agama Islam dan biasanya ujian terberat buat mereka, kehidupan mereka seperti dimulai dari nol. Coba kita lihat nasib mereka-mereka di zaman sekarang yang Allah berikan hidayah lalu masuk Islam. Pasti dikucilkan keluarganya. Bahkan semua kekayaan, semua fasilitas yang tadi diberikan oleh keluarga dan orang-orang dekat semua diambil, direnggut. Itu hampir dialami oleh semua orang yang menerima Islam berpindah dari keyakinan sebelumnya. Maka mereka ini mesti diberikan uluran tangan, bantuan. Itu yang disebut dengan bahasa yang memang perlu kita pilih dengan kalimat yang lain. Orang-orang yang imannya masih lemah, orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Nah, kalimat itu tentu dalam kamus bahasa Indonesia perlu kita ganti. Tidak sedikit orang yang baru masuk Islam imannya malah lebih kuat dari orang yang lahir sebagai seorang muslim. Bahkan perjuangan dia itu membuktikan bahwa imannya itu kuat. Yang kita lahir dari rahim seorang muslimah, andai kata mengalami seperti itu belum tentu bisa. Tapi kita kadang-kadang kan mengartikan orang yang baru masuk Islam yang keislamannya itu atau imannya masih lemah. Ya tentu kita ganti orang yang baru masuk Islam yang mungkin mereka harus kita dukung dari sudut ekonomi. Karena itu yang sangat dialami oleh mereka yang memeluk agama Islam. Tadinya memiliki kekayaan, fasilitas yang diberikan, tapi ketika meninggalkan agamanya masuk Islam semua itu diambil, direnggut. Harus mulai dari nol lagi, kayak di SPBU ya, mulai dari nol. Nah itu yang pertama, yang sudah masuk Islam. Yang kedua, yang dari sejak lahir sudah muslim. Tidak pernah masa lalunya sebagai orang yang non-muslim. Akan tetapi, dia punya tugas. Dia punya jabatan yang sangat rawan dan strategis. Umpama di perbatasan. Sehingga, kalau orang-orang ini kesejahteraannya tidak diperhatikan, khawatir negara tetangga, negara sebelah, mereka kemudian bahasa Banjarnya menyumpal untuk membocorkan rahasia atau untuk menyeludupkan, tidak hanya menyeludupkan tenaga kerja asing, tapi sekarang udah ada lagi istilah penyeludupan karena resmi keputusan izin sampai kepala daerah saja harus kerja keras melawan izin tersebut. Katanya kan 500 tenaga kerja asing masuk, mudah dapat izin. Kita tidak boleh mudik, tapi pulang kampung boleh lah. Mudik nggak ada boleh, pulang kampung boleh ya. Kita kada boleh ke sana kemari, malah orang luar diberikan izin masuk. Tapi itulah kenyataan di negara kita lah. Memang kenyataan seperti itu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itulah, maka ketika Umar melihat dari, tadi belum selesai, belum jelaskan, yang pertama, yang baru masuk Islam dan perlu mendapatkan dukungan moral, dukungan materi. Dan yang kedua, yang dia seorang muslim, lahir dari rahim seorang muslimah, ayah muslim,
tapi ternyata dapat tugas tanggung jawab yang sangat rawan dan strategis. Dikhawatirkan kalau kesejahteraan tidak diperhatikan, dia akan digoda oleh kepentingan tertentu untuk berkhianat terhadap negaranya. Maka kalau tidak ada anggaran dari negara untuk kesejahteraan mereka, boleh diambil dari zakat. Ini mu'allaf juga. Nah, sedangkan yang kedua, tadi mu'allaf yang non-muslim. Nah, mu'allaf non-muslim ini terbagi kepada dua. Yang pertama, tidak ada kecenderungan masuk Islam, tapi sikapnya selalu menyakiti. Lalu kemudian kita melihat sebuah peluang, kalau orang ini kita santuni, maka dia akan berhenti menyakiti. Nah, ini termasuk mu'allaf. Kemudian mu'allaf yang kedua, dia non-muslim, tidak memusuhi dan tidak menyakiti Islam. Akan tetapi, kalau orang ini diberikan semacam santunan atau sikap-sikap yang baik, harapan besar orang ini bisa masuk Islam. Dan juga mungkin berpengaruh terhadap para pengikutnya, juga bisa masuk Islam. Maka ini juga termasuk kategori mu'allaf yang dijelaskan oleh Syekh Hasan Ayyub dalam bukunya Fiqhul Ibadah. Nah, yang dimaksud oleh Umar Ibn Khattab itu adalah dua kelompok ini, yang mereka itu non-muslim. Itu yang dimaksud oleh Umar Ibn Khattab. Terlebih, salah satu substansi dari ayat wal mu'allafati qulubuhum, dan mereka-mereka yang hatinya perlu kita jalin pendekatan-pendekatan, itu bukan ada atau tidak adanya mereka, tapi perlu atau tidaknya membangun pendekatan itu atau tidaknya. Itu yang dimaksud. Perlu atau tidaknya. Bisa jadi mereka ada, tapi tidak perlu. Maka itulah yang dimaksud oleh Umar. Islam sudah Allah muliakan, Islam sudah kuat. Maka seakan-akan Umar itu berkata, saya merasa memang kalian adalah kelompok-kelompok yang layak untuk kami melakukan suatu pendekatan. Tapi untuk saat ini, hal tersebut tidak diperlukan. Maka Umar tidak memberi. Jadi bukan berarti Umar menabrak ayat Al-Quran. Sehingga kemudian lalu dituduh Umar pun pernah tidak mengamalkan Al-Quran dalam keputusan dan kebijakannya. Jadi kasus yang serupa tentang firman Allah, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Bukan Umar itu berijtihad kemudian melawan ayat, menabrak ayat, akan tetapi Umar melihat bahwa saat itu tidak memenuhi persyaratan untuk diterapkannya ayat tersebut. Andai kata saat itu memang memenuhi persyaratan dan ketentuan, ayat itu tetap diberlakukan. Baik ayat tentang potong tangan pencuri laki maupun perempuan, ataupun ayat yang memberikan hak bagian untuk para mu'allaf menerima zakat. Nah, hanya saja ketika orang dari awal sudah tidak suka, maka dari 100 kebaikan seseorang, 100 perkara dari seseorang, 99 baik dan positif, satu yang negatif. Ketika dilihat oleh orang yang tidak suka, maka yang nampak cuma satu. Yang 99 seperti tidak pernah ada. Itulah cara sudut pandang seseorang ketika didorong oleh sentimental ya, sentimen, tidak suka. Dan itu juga harus kita sadari dalam menilai banyak perkara. Kita melihat dari kacamata sentimen atau tidak. Sama halnya seperti orang-orang Syiah Imamiyah. Kalau kita sentimen juga kepada mereka, kita akan buta dari sisi baik. Di mana penulis buku ini, Syekh Muhammad Al-Madani, beliau mengatakan, apa kata beliau? Ketika Syiah Imamiyah ini menolak keputusan Umar, menggugat dengan alasan, yang pertama, bahwa tidak boleh berijtihad selama ada dalil. Yang kedua, bahwa dalam kondisi apapun kita tetap menjalin hubungan baik. Dalam hal tertentu yang tidak boleh itu lakum dinukum waliyadin. Tapi kesannya kan di sini, kata orang-orang Syiah Imamiyah, kesannya Umar sepertinya sudah memutus tatak batang. Apa kata
Syekh Muhammad Al-Madani, wa nahnu ma'a mukhalafatina li syi'atil imamiyyati fi hadhil mas'alah kama sanadhkuru fi hadzal fasl. Kita sebagai orang Sunni, sekalipun tidak sependapat dengan orang-orang Syiah Imamiyah dalam hal ini, artinya menggugat Umar, karena kita terutama ulun ya, itu bersama Umar dalam hal ini. Sedangkan Syiah Imamiyah melawan Umar dalam sikap Umar tentang kelompok yang disebut dengan mu'allaf. Sekalipun kita berbeda dalam hal ini, tapi kami ingin mengajak para pembaca sebagai bentuk objektivitas kita. Kita objektif dalam menilai, bukan subjektif ya. Bahwa semangat yang mendorong orang-orang Syiah Imamiyah itu untuk mengkritik Umar itu adalah semangat berpegang kepada dalil, kepada nas, dan membela nas. Semangatnya itu tidak boleh kita lupakan juga, sekalipun pada akhirnya kita tidak sependapat. Semangat adamu qabulil khuruj anin nas bimujarradil istihsani wallah. Semangat bahwa kita tidak boleh keluar dari dalil, keluar dari nas hanya sekedar ini kan baik jua, atau berdasarkan dugaan ada kebaikan pada saat nas itu sudah jelas. Nah, semangat ini pun juga tidak boleh kita lupakan. Walaupun pada akhirnya memang kita tidak sependapat, kita mesti harus objektif. Makanya seorang tokoh di Indonesia, Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau dalam hal jilbab tentu kita tidak sependapat, tapi bukan berarti kemudian kita akan menolak semua kebaikan yang pernah beliau lakukan. Kita harus dewasa dalam mensikapi. Ada hal-hal memang kita tidak sependapat, tapi bukan berarti melupakan kita dari kiprahnya. Dan beliau pun juga pernah ditanya oleh salah seorang pemirsa ya, pada saat beliau menyampaikan tafsirnya. Apa kata penanya itu? Pak Prof, Anda kan tahu Tabatabai itu adalah orang Syiah. Kenapa dalam tafsir Anda mengutip pendapat-pendapat Tabatabai? Bukankah dia Syiah? Dan itulah yang kemudian jadi blunder. Lalu tidak jarang kan tuduhan disematkan kepada beliau pendukung Syiah. Belum sampai-sampai saat sekarang ini sepertinya sulit menerima berita itu kecuali mengalami seorang, apalagi di media sosial. Dan berkali-kali ulun sampaikan kepada istri, kadang-kadang cerita, di mana garang dapat pian seorang karena mengalami atau dapat tulisan kada kau dipercaya dulu. Zaman sekarang itu ada zaman fitnah, terlalu banyak hoax sehingga sulit kita membedakan mana yang asli, mana yang hoax. Kecuali kalau kita betul sendiri nang mengalaminya, hanya nang kita yakin bujur. Jadi istilah dalam pepatah itu jangan ditaguk bulat, jangan dimuntahkan. Dilumu aja dulu, dilumu aja. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, apa jawab Profesor Quraish Shihab? Kata beliau, Anda jangan hanya melihat saya mengutip pendapat-pendapat Tabatabai, tapi Anda juga mesti baca buku saya sampai selesai. Betapa banyak pendapat-pendapat Tabatabai yang saya bantah. Anda hanya membaca satu sudut. Fair lah kita. Itu yang terkadang membuat kita keliru dalam bersikap. Kita hanya melihat dari satu sisi, tapi kita melupakan banyak hal yang lain yang harus kita perhatikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sederhananya bahwa Umar tidak pernah menabrak ayat. Akan tetapi Umar melihat, jadi seakan-akan Allah itu berfirman begini, innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah atau zakat itu diperuntukkan untuk orang fakir. Seakan-akan ada kalimat, jika memang orang fakir itu ada, wal masakin, jika mereka itu ada, wal amilin, dan jika amil itu ada, wal mu'allafati qulubuhum, dan jika diperlukan membangun kerjasama dengan mereka-mereka mu'allaf, terutama mereka yang berasal dari non-muslim. Nah, sekarang artinya begini, kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi orang fakir, di dunia ini sudah tidak ada lagi orang miskin, bahkan di dunia ini sudah tidak ada lagi umpama, sudah tidak ada lagi 8 golongan yang disebutkan pada surah atau ayat 60. Lalu orang tidak berzakat, apakah orang itu tidak melaksanakan perintah Allah? Enggak. Bukan karena mereka melawan perintah Allah, emang enggak ada yang diserahkan. Begitulah yang dimaksud dari sikap Umar. Wal mu'allafati qulubuhum, dan kalau memang diperlukan untuk membangun pendekatan-pendekatan,
Nah sekarang Umar melihat Islam sekarang sudah kuat, sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan suatu pendekatan. Yang andai kata pada saat itu Umar melihat di masa kepemimpinannya bahwa pendekatan taklib itu masih diperlukan, Umar tetap memberikan bagian kepada mereka. Jadi bukan tentang mereka itu ada atau tidak ada, tapi perlu membangun pendekatan atau tidak perlunya. Dan itu kebijakan dikembalikan kepada penilaian seorang Umar sebagai khalifah pada saat itu. Nah itulah penjelasan yang sederhana tentang Umar bin Khattab, salah satu sikapnya terhadap ketentuan Allah, terutama yang menyangkut tentang salah satu dari 8 asnaf. Ini ulun bahas karena memang biasanya kalau bulan puasa itu opini itu tidak sedikit juga terarah kepada masalah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Dan sebelum ulun menutup tausiah pada pagi hari ini, yang pertama ulun simpulkan bahwa pandemik yang kita alami sekarang adalah salah satu bentuk ujian di mana kita mesti harus bisa mengambil hikmahnya, ujian tentang seberapa kuat tawakal kita. Tawakal yang berarti bergantung sepenuhnya kepada Allah, tidak bergantung kepada sebab tanpa meninggalkan sebab. Sebab tetap kita lakukan. Kita mesti beraktivitas. Makanya ketika ulun secara pribadi kegiatan berdakwah depending untuk sementara, bukan berarti ulun berandai di rumah, tapi tetap ulun isi hari-hari ulun dengan hal yang berharap itu bisa bermanfaat. Nah, yang kedua, berpikir positif. Terutama ketika kita menemukan catatan-catatan sejarah dari sosok yang cukup fenomenal, Umar bin Khattab. Apakah benar Umar sendiri pernah juga menabrak ayat? Maka hal tersebut tentu seperti apa kita melihat dan memahaminya. Di mana dalam hal ini terbagi kepada dua kelompok, ada yang menolak keras, ada yang mengaminkan. Yang menolak keras itu mereka yang datang dari Syiah Imamiyah dengan sudut pandang yang kita mendukung sudut pandangnya, tapi mereka keliru dalam memahami Umar. Sudut pandangnya keliru. Makanya dalam hal semangat untuk membela dalil itu kita apresiasi. Tapi bukan berarti Umar telah meninggalkan dalil. Akan tetapi Umar melihat jauh lebih dalam dan jauh lebih luas. Nah, adapun kelompok kedua, mereka mendukung. Tapi mereka terbagi kepada dua. Mendukung membabi buta sehingga sampai beranggapan bahkan kita pun boleh meninggalkan dan menonaktifkan sebuah dalil kalau memang diperlukan. Nah, sedangkan kelompok kedua memahami bahwa Umar tidak pernah meninggalkan dalil. Bahkan Umar mengamalkan dalil tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Jadi seakan Allah berfirman, dan berilah zakat itu kepada orang-orang mu'allaf jika memang masih diperlukan taklif dengan mereka. Tapi kalau sudah tidak diperlukan lagi taklif dengan mereka, sekalipun mereka itu tetap ada sepanjang zaman, maka mereka tidak berhak bahkan tidak boleh menerima. Nah ini yang barangkali dapat ulun sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilapnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah terima amal soleh kita dan terpelihara sampai pada saatnya nanti kita menerima ganjaran di sisi Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.